sekalipun mungkin fisik ini bisa hancur, tetapi roh kita diselamatkan, ada pengampunan. Yang menanggung penderitaan itu adalah tubuh jasmani kita. Tetapi pada saat Yesus menyatakan dirinya, Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian pada saat ini. Doa harapan saya roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mungkin saudara-saudara kita dari Muslim ya saudara ya. Terkait di video-video saya yang membahas Pak Sambo, mereka mengatakan bahwa tidak apa-apa melakukan pembunuhan karena toh diampuni oleh Tuhannya ya. Nah saudaraku, dengan adanya kasus Pak Sambo ini menjadi pelajaran kita sebagai orang Kristen saudara ya. Dan saya percaya bahwa ada kasus-kasus yang lain di luar sana yang tidak terungkap atau karena tidak terlalu seviral yang dialami oleh Pak Sambo. Nah, apakah yang dialami oleh Pak Sambo ini menurut Alkitab saudara akan diampuni atau tidak? Ya, dan apakah kita seenaknya berbuat dosa karena kita akan diampuni? Ya, saudara, seolah-olah kan kesan seperti itu dengan komentar-komentar dari seberang ya. Nah, jadi kita harus tahu saudara bahwa kita orang Kristen ya, khususnya yang meresponi, yang lahir baru, maka kita telah diselamatkan oleh darah Yesus. Karena yang mewarisi keselamatan kekal itu saudara adalah bukan lagi tubuh fisik ya, tubuh yang terlihat ini, tetapi tubuh roh kita. Di dalam diri kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, yang melakukan dosa itu adalah daging, kedagingan kita. Nah, sebentar saya akan jawab saudara, apakah Pak Sambo akan diampuni atau tidak. Ya. Tetapi sebelumnya itu saya akan memberikan kisah Daud, ya, di mana Daud sendiri telah melakukan rekayasa atau merupakan otak pembunuhan dari Uria. Kenapa? Karena dia mengambil istri Uria, ya. Bahasa sekarang saudara selingkuh dengan Uria pada saat dia di atas soto istana, waktunya berperang tapi dia nggak maju berperang. Dia melihat seorang wanita mandi dari soto istananya, lalu bertanya siapa itu. Ya. Lalu menyuruh orang untuk memanggilkan perempuan itu yang sedang mandi, maka melakukan perzinahan saudara. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia adalah seorang raja. Ya. Dan dia adalah orang yang takut Tuhan, Daud ini. Lalu diambil, lalu kemudian diberitakan kepada Daud setelah wanita itu pergi ke rumahnya, mungkin jarak beberapa waktu lamanya saudara. Lalu diberitahukan kepada Daud bahwa perempuan itu mengandung, hamil. Dan Daud panik, kenapa? Karena Betseba ini adalah istri daripada Uria, tentaranya sendiri yang sedang berperang. Lalu Daud merekayasa, memanggil Uria untuk pulang ke rumahnya, lalu menyuruh untuk pergi bersenang-senang dengan istrinya. Ini kan aneh saudara. Orang lagi berperang tiba-tiba dipanggil. Nah inilah ketika orang sudah mulai ada kejahatan lalu mulai membuat rekayasa. Karena Uria tidak mau saudara pergi ke rumahnya dengan alasan Uria berkata bahwa saya nggak mungkin bersenang-senang dengan istri saya sementara saudara-saudaraku berada di medan pertempuran, berperang. Uria ini adalah orang yang bertanggung jawab saudara. Karena Uria tidak mau, maka otak Daud jalan. Dia menulis surat, ya. Dia menulis surat lalu dibawa Uria sendiri ke medan pertempuran, lalu surat itu ditujukan kepada Yoab dengan isinya bahwa kalau maju berperang, ya, maka taruhlah Uria di paling depan, ya. Dengan tujuan pada saat terjadi pertempuran, Uria bisa mati saudara, ya, oleh serangan musuh.
Dan ternyata Uria ini bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia tidak membaca surat itu. Kalau dia baca buku itu pasti dia tidak akan melakukan perintah Yoab pada saat sudah berperang. Artinya dia membawa surat itu dan tidak pernah membuka-buka ya. Ini luar biasa Uria ini. Nah akhirnya saudara, Uria mati, singkat cerita Uria mati, kemudian Betseba diambil oleh Daud menjadi istrinya. Dan ini adalah dosa dan kekejian di hadapan Tuhan, itu kata Alkitab. Kisah ini sengaja ditulis supaya menjadi pembelajaran bagi orang-orang percaya. Dan tidak menutup kemungkinan semua manusia akan mengalami hal yang seperti ini. Atau ada mengalami dosa-dosa yang lain. Intinya bahwa ketika ada orang berbuat dosa, harus sungguh-sungguh bertobat. Walaupun saudara lihat apa yang dialami oleh Daud. Konsekuensinya itu besar sekali. Memang diampuni oleh Tuhan, ya, tetapi ada konsekuensi yang dia terima. Anak yang dikandung oleh Betseba itu meninggal. Lalu kemudian Alkitab berkata bahwa tidak akan luput pedang dari keturunan Daud sampai selamanya, saudara. Ya, ini adalah akibat dosa Daud. Kemudian istri-istri Daud dinodai oleh Absalom, anak kandung sendiri, saudara. Ini adalah dampak dari dosa yang telah dibuat oleh Daud. Saudara, memang kita diampuni, tetapi konsekuensi itu harus kita tanggung. Saudara siap menanggung? Ya harus terima, saudara. Kalau kita di Indonesia hukum yang harus berlaku, ya hukum undang-undang yang ada di Indonesia itu berlaku kepada para pembunuh. Nah, apakah kemudian seperti kasus Pak Sambo ini pada saat orang berbuat dosa lalu diampuni, saudara? Bagaimana statusnya? Nah, kita orang Kristen, Yesus datang untuk menebus dosa kita yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Elohim kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup untuk membawa manusia itu bertemu dan bisa sampai kepada Elohim dan bisa masuk kerajaan surga kembali, saudara. Nah, di dalam Ibrani 10 di sana dijelaskan ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Apa maksudnya ini? Apakah Sambo sengaja melakukan dosa, saudara, yang dimaksudkan? Nah, yang dimaksudkan ayat ini adalah, saudara lihat di bagian judulnya itu adalah ketekunan. Ya. Lalu di bagian ayat yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Artinya di sini, sengaja berbuat dosa adalah ketika kita sudah mengenal kasih karunia dan kita undur kembali dari kasih karunia itu, maka tidak ada lagi pengampunan. Apalagi kalau kita menghujat Roh Kudus, saudara. Itulah yang dimaksudkan. Karena itu, saudaraku, jangan pernah menginjak-injak kasih karunia ya yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukum yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan. Ayat 35, saudara. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Ya. Jadi judulnya adalah ketekunan, dan dikatakan bahwa jangan melepaskan kepercayaanmu, tetap tekun, jangan mengundurkan diri. Itulah yang dimaksudkan ketika kita sudah mengenal kebenaran, lalu sengaja berbuat dosa dan mengundurkan diri. Artinya kita mau masuk dalam dosa kembali, saudara. Hidup dalam dosa kembali. Maka
penebusan itu hanya satu kali. Lalu bagaimana ketika kita tetap dalam Yesus, lalu jatuh dalam dosa, saudara? Yaitu Tuhan mengampuni kita. Ya. Tuhan memaafkan kita. Tetapi jangan saudara undur daripada Tuhan. Karena kalau saudara undur daripada Tuhan, sampai dia datang yang kedua kalinya, maka tidak ada lagi pengampunan. Dan saya percaya ketika ada hal-hal yang mungkin saudara jatuh, karena manusia ini manusia yang lemah, saudara. Kita terus berupaya hidup dalam kebenaran. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Tetapi kalau misalnya kasus seperti ini, maka saran saya adalah, kasus seperti Pak Sambo, saran saya adalah, Pak Sambo bertobat sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin fisik ini bisa hancur, tetapi roh kita diselamatkan. Ada pengampunan. Yang menanggung penderitaan itu adalah tubuh jasmani kita. Tetapi pada saat Yesus menyatakan dirinya, ketika sungguh-sungguh bertobat, maka kita diselamatkan, roh kita diselamatkan kembali, dan kita masuk dalam kerajaan Kristus. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, memberikan pencerahan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa tidak serta-merta juga ketika kita sudah percaya Yesus, lalu kemudian seenaknya berbuat dosa, saudara. Tidak. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Tetapi kalau Yesus itu Maha Pengampun, saya percaya dia tetap mengampuni saudara. Dia mengasihi saudara. Karena dia sendiri mengajarkan kita untuk berbuat kasih. Bagaimana mungkin dia menolak kita sendiri, saudara? Kita ini adalah manusia. Ketika kita datang kepada dia, dan belum waktunya hari kiamat, masih ada kesempatan untuk datang kepada dia, bertobat sungguh-sungguh. Datang kepada dia. Kecuali saudara undur daripada dia dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua kali, maka tidak ada pengampunan, saudara. Itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Semoga memberkati saudara sekalian dan saudara bisa men-share untuk menolong saudara-saudara kita yang lain, khususnya yang lemah imannya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.